Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Aktasa Fitri, Ketua Kelompok 2 10 TKRA, dan berkelompok ingin menyampaikan materi getaran dan gelombang. A. Getaran. 1. Getaran pada bandul pendulum. 1. Getaran penuh adalah gerak dari posisi A, B, C, B, A. Amplitudo getaran. Amplitudo getaran adalah simpangan terbesar yang dihitung dari kedudukan seimbang. Periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Dirumuskan T sama dengan T per N, dengan N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam satu sekon, diberi simbol F dengan satu getaran per sekon dan Hertz dalam kurung Hz. Frekuensi getaran dirumuskan sebagai F sama dengan N per T, dengan N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu. 2. Getaran pada pegas. Pegas akan tetap berada di titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar, ditarik atau ditekan. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Hooke, sebab pertama kali dinyatakan oleh Robert Hooke. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya pemulihan F mempunyai arah berlawanan dengan simpangannya. Namun dalam notasi skalar, tanda negatif dihilangkan sehingga dalam notasi skalar hukum Hooke menjadi F sama dengan KY. Pada gerak harmonik dikenal simpangan suatu getaran. Simpangan dari suatu getaran dapat digambarkan dalam suatu fungsi sinusoidal. Persamaan tersebut juga dapat dilukiskan dari sebuah proyeksi gerak melingkar beraturan. Gaya dalam gerak harmonik sederhana menurut hukum Newton adalah F sama dengan MA, sedangkan menurut hukum Hooke adalah F sama dengan min KY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Novren Mahendra dari kelompok 2 kelas 10 TKRA. B. Gelombang 1. Gelombang berdasarkan arah rambatnya. A. Gelombang terversial adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. B. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. 2. Gelombang berdasarkan medium rambatnya. A. Gelombang mekanik menambah energi dan untuk rambatan yang memerlukan medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bumi, gelombang pada permukaan air, gelombang pagar, dan lain-lain. B. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat tanpa memerlukan medium. Contoh gelombang cahaya, gelombang radar, sinar X, sinar ultraviolet, dan lain-lain. Kecepatan gelombang ini sama dengan cepatnya sebuah cahaya dalam ruang hampa. Kombinasi secara gelombang medium listrik. E. Dengan gelombang medium magnet. B. Ada 4 besaran dasar dari gelombang, yaitu periode T, frekuensi F, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pratama dari kelas 10 TKRA dari kelompok 2. C. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. 1. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Contohnya, tali diikatkan pada beban yang tergantung. 2. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner sering disebut gelombang berdiri atau gelombang diam atau gelombang tegak. Gelombang stasioner biasanya terjadi pada gelombang mekanik seperti gelombang pada tali dan gelombang permukaan air. Gelombang stasioner adalah gelombang yang terjadi akibat interfraksi dua gelombang berlawanan arah dan memiliki amplitudo yang sama serta sefrekuensi yang sama. Gelombang stasioner terdiri atas gelombang datang dan gelombang pantul yang terus-menerus berinfraksi. Gelombang stasioner dapat terjadi pada interfraksi antar gelombang transversal maupun antar gelombang longitudinal. A. Gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat. Pola gelombang stasioner pada ujung terikat mengalami perubahan fase sebesar 1/2. Artinya fase gelombang datang dengan gelombang pantul berbeda, yaitu fase gelombang terpantul berupa 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkianto. Saya dari kelas 10 TKRA kelompok 2. Gelombang bunyi pada dasarnya dihasilkan dari getaran. Getaran dihasilkan dari sumber yang merambat dalam bentuk gelombang bunyi sehingga sampai pada telinga, dan getaran
gendang telinga. Telinga manusia dapat mendengar bunyi jika frekuensi bunyi antara 20 sampai 20.000 Hz dan intensitas yang berada pada daerah intensitas pendengaran. 1. Gelombang bunyi pada senar. Senar digetarkan dengan dua ujung terikat dan akan menghasilkan gelombang bunyi harmonik. Gelombang bunyi ini dapat dihasilkan dari konfigurasi frekuensi nada dasar paling rendah, nada atas 1, nada atas 2, dan seterusnya. 2. Gelombang bunyi pada kolom udara. Kolom udara dapat bersonansi, artinya molekul-molekul udara di dalamnya dapat bergetar. Contohnya pada alat musik organa. Pipa organa dibedakan menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. 3. Intensitas gelombang bunyi. Gelombang memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain melalui medium. Energi yang dipindahkan ke gelombang dinyatakan dengan intensitas gelombang. Semua gelombang termasuk gelombang cahaya, gelombang bunyi, dan sebagainya. Permukaan gelombang berbentuk lingkaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahmawijaya dari kelas 10 TKRA kelompok 2. Gelombang cahaya transversal, pembahasan gelombang cahaya atau cahaya saja dalam fisika disebut optik. Ada dua macam optik, yaitu optik geometri dan optik fisis. Optik geometri mempelajari sifat-sifat cahaya dengan menggunakan alat-alat yang ukurannya relatif lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang cahaya. Dua hal yang adalah terpenting pada optik geometri dan perlu dikuasai dengan baik adalah cermin dan lensa, yaitu pada peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya. Adapun pada optik fisis akan dibahas gejala-gejala seperti dispersis, interferensi, difraksi maupun polarisasi. 1. Inferensi cahaya. Inferensi cahaya adalah panduan dari dua gelombang. Cahaya juga merupakan gelombang sehingga tentu cahaya dapat diinterferensikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Kostino, saya dari kelas 3A. Gelombang sonar. Sonar adalah sebuah teknik yang menggunakan gelombang suara bawah air untuk menavigasi atau mendeteksi kendaraan air lainnya. Sonar terdiri atas dua bagian alat, yaitu alat yang memancarkan gelombang ultrasonik disebut pemancar, dan alat yang mendeteksi datangnya gelombang pantul disebut sensor. Supersonik dan sonic boom. Gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang bunyi tidak seperti gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Perambatan gelombang menjadi sarana dari hewan untuk berkomunikasi. Misalnya kelelawar menggunakan bunyi ultra untuk mengetahui letak mangsa yang akan ditangkapnya. Jadi, gelombang bunyi merambat pada zat cair, gas padat, tetapi dengan kecepatan merambat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Kurniawan, 10 TKRA dari kelompok 2. Gelombang radio, TV, dan radar. A. Gelombang radio. Teknologi gelombang radio dimanfaatkan untuk membuat teleskop radio yang digunakan untuk menangkap gelombang radio dan mendeteksi sinyal-sinyal lain pulsar dari angkasa luar. B. Gelombang TV. Gelombang ini mampu menembus lapisan ionosfer sehingga sering digunakan sebagai sarana komunikasi dengan satelit-satelit. C. Gelombang radar. Radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat pemetaan benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca hujan. Saya perwakilan dari Ketua Kelompok 2 mengakhiri materi getaran dan gelombang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.